Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel Belajar Online, Solusi Belajar di Era Digital. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya belajar di masa pandemi ini. Baik, kelas 8, kali ini Bu Fitri akan membahas teks di semester 2, yaitu teks persuasi. Kalau begitu, langsung saja kita mulai materinya. Kita belajar teks persuasi. Ini teks persuasi yang bagian pertama ya. Kompetensi dasar yang akan kalian pelajari hari ini adalah 3.13, mengidentifikasi jenis saran. Mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi. Persuasinya di lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Kemudian ada kompetensi dasar 4.13, menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi, yaitu di lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Setelah kompetensi dasar, pasti ada tujuan pembelajaran yang juga harus kalian capai dalam pembelajaran teks persuasi bagian 1. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atau permasalahan aktual dari teks persuasi di lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu peserta didik mampu menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi dalam lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Ya, bagaimana? Kira-kira bisa mencapai tujuan pembelajaran ini? Bisa ya? Apa yang dimaksud dengan teks persuasi? Nah, tentunya kalian bertanya-tanya ya, seperti animasi yang ada dalam PowerPoint Bu Fitri ini. Apa yang dimaksud dengan teks persuasi? Ada yang tahu apa teks persuasi itu? Ya. Pengertian teks persuasi, kita bahas satu persatu ya. Persuasi berarti meyakinkan seseorang. Membujuk bisa keyakinan atau bujukan. Bukan berarti ini bujukannya ke hal yang negatif ya. Tapi teks persuasi ini memang tujuannya untuk meyakinkan seseorang, mempengaruhi seseorang, bahkan mengajak seseorang. Biasanya kata kunci dari teks persuasi ini adalah mengajak. Gampangnya adalah mengajak atau mempengaruhi. Persuasi adalah ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan atau prospek baik yang meyakinkan atau bujukan secara halus ya. Jadi karena persuasi ini kata kuncinya adalah mengajak atau mempengaruhi, tetapi kita tidak asal mengajak saja, harus ada alasan, harus ada hal-hal yang bisa mendukung, tentunya ada prospek yang baik yang menuju ke hal-hal yang positif sehingga kita mau diajak untuk berbuat kebaikan, gitu ya. Itu namanya teks persuasi. Kemudian secara keseluruhan teks persuasi adalah teks yang memaparkan sebuah saran, ajakan, boleh anjuran, boleh arahan, boleh pertimbangan sebagai solusi terhadap suatu permasalahan ya. Jadi teks persuasi ini selain dia mengajak, tapi mengajaknya itu juga dalam kebaikan, ternyata dia juga bisa
menghasilkan ya solusi terhadap suatu permasalahan sehingga permasalahan itu bisa cepat selesai. Itu tujuan teks persuasi atau bisa dimasukkan dalam pengertian teks persuasi. Bagaimana? Sudah paham dengan pengertian teks persuasi? Ya. Teks persuasi untuk memperdalam pembelajaran tentang teks persuasi ini mempunyai ciri-ciri umum. Yang pertama adalah bertujuan mengajak orang untuk melakukan sesuatu, ya, karena sebelumnya tadi sudah mempengaruhi, sudah mengajak, sudah meyakinkan, maka dia punya tujuan, yaitu bertujuan mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Ya, ingat sesuatunya pasti kebaikan ya, pasti merujuk ke hal-hal yang positif. Yang B, memiliki data berupa fakta, berupa contoh, dan bukti yang digunakan untuk memperkuat alasan yang disampaikan oleh penulis berkaitan dengan tujuannya. Jadi, ketika kita mempengaruhi seseorang, ketika kita mengajak seseorang dalam teks persuasi, maka kita harus bisa memberikan fakta, memberikan contoh, memberikan bukti, dan memberikan alasan yang kuat. Ya, kalau tidak ada hal-hal tersebut, maka kemungkinan orang itu tidak bisa melakukan hal-hal yang kita ajak atau kita pengaruhi. Begitu. Kemudian yang ketiga atau yang C, mengandung kata-kata ajakan seperti yuk, ayo, mari, marilah, laksanakanlah, ya, dan lain sebagainya. Jadi ada kata-kata yang memang tujuannya persuasif ya, atau mempengaruhi dan mengajak. Gitu. Kalau tadi ada ciri-ciri umum teks persuasi, sekarang ciri-ciri teks persuasi. Ini bisa sama-sama kalian gunakan ya, karena semakin banyak referensi yang kita baca atau kita pakai, maka pengertian dari teks persuasi atau ciri-ciri teks persuasi itu bisa kita pahami dengan baik, kita pahami lebih dalam. Gitu. Teks persuasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, harus ada pengaruh. Yang namanya teks persuasi dilihat dari pengertiannya, dia adalah mempengaruhi, mengajak, dan meyakinkan. Maka harus ada pengaruh. Ketika tidak ada pengaruh, bisa dikatakan dia bukan teks persuasi gitu ya. Kemudian ada kepercayaan. Dari pengaruh dan keyakinan yang disampaikan oleh penulis, maka timbullah kepercayaan dalam diri kita sebagai pembaca ketika membaca teks persuasi. Kemudian ada kesepakatan apakah kita mengikuti ya, terpengaruh dengan apa yang disampaikan penulis dalam teks persuasi. Kemudian ada kesepakatan kalau penulis mengatakan bahwa hal ini baik dalam teks persuasi, maka ketika kita timbul kepercayaan, maka akan terjadi kesepakatan secara tidak langsung untuk kita memutuskan bahwa kita ikut dalam teks persuasi itu. Itu yang dimaksud dengan kesepakatan. Kemudian ada pembenaran. Ketika kita percaya, kemudian kita sepakat untuk mengikuti teks persuasi itu, maka dalam diri kita timbul pembenaran bahwa teks persuasi itu memang mengajak kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian disertai juga dengan fakta atau data yang mencukupi ya, yang bisa membuat kita percaya dan terpengaruh dalam ajakan teks persuasi. Seperti itu. Ciri-ciri tersebut saling berkaitan, jadi tidak ada salah satunya, harus ada semua. Jika salah satu ciri teks hilang, karangan tersebut tidak akan menjadi sebuah teks persuasi yang baik, gitu ya. Kemudian, ciri-ciri utama teks persuasi adalah berusaha menarik, meyakinkan, dan merebut perhatian pembaca. Berarti kalau kalian sudah membuat teks persuasi yang tujuannya memang sudah jelas meyakinkan, mengajak atau mempengaruhi, maka ya ketika pembaca itu sudah tertarik, kemudian yakin, dan ternyata dia mengikuti apa yang kita arahkan dan merebut perhatian si pembaca, maka kita berhasil membuat teks persuasi yang baik, tentunya dengan ciri-ciri yang sudah disampaikan oleh Bu Fitri dalam 2 slide yang sebelumnya. Kemudian, apa perbedaan saran, ajakan, arahan, atau pertimbangan? Nah, ini bertanya-tanya ya animasinya. Apa ya teman-teman kira-kira
Karena dalam teks persuasi itu banyak sekali istilah yang memang merujuk ke teks persuasi. Banyak sekali teks persuasi yang berangkat dari saran, dari ajakan, dari arahan, atau pertimbangan. Nah, jangan bingung ya, nanti kita bahas satu-satu apa yang dimaksud dengan hal-hal tersebut, yaitu saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan. Karena pasti kalian akan bertemu dengan istilah itu atau dengan teman baiknya teks persuasi. Perbedaan saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan. Saran, ya, kalau dilihat dari kata saran itu pasti kalian sudah tidak asing lagi. Saran itu pendapat. Pendapatnya itu boleh sebuah usulan, boleh sebuah anjuran, atau sebuah cita-cita atau rencana ya berarti ya, yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Tujuannya untuk mengatasi semua permasalahan ya, sebuah permasalahan. Kemudian ajakan itu anjuran ya, anjuran atau sebuah permintaan, arahnya ke permintaan supaya berbuat sesuatu. Ya. Kemudian arahan adalah petunjuk untuk melaksanakan sesuatu. Kemudian pertimbangan itu sebuah pendapat tentang baik dan buruk, kemudian nanti pembacanya bisa memutuskan apakah aku memilih yang option atau pilihan-pilihan yang pertama, pilihan yang kedua, atau pilihan ketiga, dan seterusnya. Jadi ada hal yang dipertimbangkan, tentunya semua ini harus ada alasan ya, alasan atau data atau fakta yang mencukupi. Nah, sudah tahu ya, beda saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan. Boleh kalian pause ketika kalian ingin membaca berulang kali ya. Yang terakhir adalah larangan. Ini hanyalah sebuah tambahan. Oleh karena itu, Bu Fitri beri warna biru ya, beda dengan teman-teman yang lain yang di atasnya yang berwarna hitam. Larangan itu adalah perintah, aturan atau aturan yang melarang suatu perbuatan. Ini boleh ya dimasukkan dalam teks persuasi, asalkan larangan itu juga merujuk atau mempengaruhi kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Jadi larangan bisa digunakan. Ya, larangan bisa digunakan. Misalnya dalam teks persuasi mengajak kita belajar, maka larangan-larangan yang harus kita adakan dalam teks persuasi itu misalnya menghindari rasa malas, kemudian menghindari tidur terlalu larut malam, dan lain sebagainya. Nah, larangan-larangan itu butuh atau bisa disampaikan dalam teks persuasi untuk memperkuat hal-hal positif yang sedang kita yakinkan atau kita pengaruhkan ke orang lain. Seperti itu. Sampailah di kompetensi dasar yang kedua ya, yaitu menyimpulkan isi teks persuasi. Saya yakin dalam teks-teks yang sebelumnya kalian sudah paham tentang cara-cara menyimpulkan teks persuasi kan? Karena dalam setiap teks itu pasti ada simpulan ya. Nah, kebetulan dalam teks persuasi ini bisa dibagi menjadi 4 ya. Seperti yang sudah Bu Fitri jelaskan tadi, ada saran, ada ajakan, ada arahan, dan ada pertimbangan. Bergantung ini teks persuasinya mau mengajak kita kemana, mau mengajak kita ke saran, ke ajakan, ke arahan, atau pertimbangan, bergantung juga penulis ya, mau mengajak kita dalam teks persuasi yang mana. Tujuan kita hanya untuk menyimpulkan isi teks persuasi dalam pembelajaran kali ini. Simpulan. Ya, Bu Fitri jelaskan kembali karena memang di sebelumnya, kalau kalian melihat video-video sebelumnya, simpulan itu sudah sering Bu Fitri sampaikan ya. Simpulan itu adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Rumusan akhir tentang sesuatu. Dalam hal ini adalah simpulan teks. Karena kita bicara tentang teks persuasi, maka kita harus bisa merumuskan akhir atau membuat suatu simpulan akhir gitu. Kemudian simpulan itu disusun berdasarkan pemahaman dan penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks tersebut. Ya, simpulan
Saya ulang, simpulan disusun berdasarkan pemahaman dan penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks tersebut. Maka, yang dilakukan sebelum membuat simpulan, kita harus baca teksnya dulu, kita harus paham dulu, dan kita bisa menalar teks itu. Selama kalian belum paham dan belum bisa menalar isi dari teks persuasi itu, maka dipastikan kalian tidak bisa menyimpulkan isi teks. Ya. Kemudian isi teks persuasi itu berupa ajakan. Kata kunci yang sudah Bu Fitri sampaikan di slide sebelumnya, teks persuasi itu adalah mengajak. Maka jelas teks persuasi itu isinya adalah ajakan. Ketika nanti kita menyimpulkan, maka kita akan bertemu dengan kalimat-kalimat ajakan. Ya, sehingga simpulan teks persuasi itu berisi jawaban atas pertanyaan mengajak apakah teks persuasi tersebut. Ya, berisi jawaban atas pertanyaan mengajak apakah teks persuasi tersebut. Begitu. Kalau sudah tahu mengajaknya seperti apa, mengajak apa, kita diajak untuk kemana gitu ya, ke hal-hal yang positif, maka bisa dipastikan kita sudah merumuskan akhir. Kita sudah tahu simpulan yang ada dalam teks persuasi. Mudah kan menyimpulkan? Ya. Sebagai contoh, Bu Fitri beri contoh gambaran ya. Sebagai contoh, pahami teks tersebut. Ini ada sedikit teks ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ini. Kalau misalkan kalian ingin mengulang penjelasan dari Bu Fitri, silakan diulang atau di-pause dulu ya teks ini. Dalam menyambut Hari Sumpah Pemuda, kita harus bisa mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Salah satu hikmahnya adalah semangat persatuan. Bangsa Indonesia yang pada waktu itu sedang menghadapi penjajah Belanda perlu bersatu untuk menghadapi secara bersama-sama. Karena itulah disepakati bersama untuk mengucapkan ikrar sebagai kebulatan tekad dalam mengusir penjajah Belanda yang selama itu telah memorak-porandakan kehidupan bangsa. Ini teksnya ya. Misalnya ada teks ini atau kutipan teks ini, teks persuasi. Kemudian bagaimana cara menyimpulkannya? Biasanya ada di soal ya, kalau misalkan teksnya ini hanya diambil kutipan. Teks tersebut berisi ajakan, jelas ya, berisi ajakan. Ajakan kepada para pembaca untuk mengambil hikmah yang terkandung dalam menyambut Hari Sumpah Pemuda. Simpulannya apa Bu berarti? Jadi, simpulan teks tersebut adalah kita harus dapat mengambil hikmah yang terkandung dalam menyambut Hari Sumpah Pemuda, yakni semangat persatuan. Dari sini paham anak-anak? Ya, ingat yang Bu Fitri miringkan dan Bu Fitri beri warna biru ini, maka ini adalah jawaban simpulan dari teks yang juga berwarna biru dalam kotak jingga ini ya. Jadi, sekali lagi, ketika kita sudah memahami teks persuasi itu, kemudian kita menalar, kita kira-kira diajak untuk kemana ya dalam teks persuasi ini, karena memang kata kuncinya adalah mengajak. Kemudian kita tulis ya simpulannya. Yang jelas simpulan ini memang kalimatnya ajakan. Meskipun tidak ada kata-kata ajakan yang dianjurkan oleh Bu Fitri di slide yang sebelumnya, tetapi dalam kalimat yang miring dan berwarna biru ini, kita secara tidak langsung diajak, gitu ya. Kita harus dapat mengambil hikmah yang terkandung dalam menyambut Hari Sumpah Pemuda, yaitu semangat persatuan. Nah, sudah paham ya cara menyimpulkan teks persuasi yang baik dan benar. Nah, langkah-langkah menyimpulkan. Ya, langkah-langkah menyimpulkan untuk memperkuat slide yang sebelumnya, bagaimana Bu Fitri memberikan contoh sebuah teks, kemudian kita menyimpulkan dengan baik, maka Bu Fitri juga harus menambahkan langkah-langkah menyimpulkan isi teks persuasi, supaya kalian juga ada arahnya. 1. Membaca keseluruhan isi teks persuasi. Membaca keseluruhan isi teks persuasi. Dibaca dulu, dipahami dulu, dinalar dulu. Ketika sudah paham, sudah bisa menalar, maka sudah bisa menyimpulkan.
Yang kedua, mencatat bagian-bagian penting atau pokok-pokok informasi dari teks. Pokok informasi berupa gagasan pokok di tiap paragraf. Ingat, dalam setiap paragraf itu pasti memiliki kalimat utama. Dan di dalam kalimat utama itu ada gagasan utama atau gagasan pokok atau ide pokok dalam setiap paragraf. Itu bisa kalian jadikan jembatan atau media ya dalam menyimpulkan sebuah teks apapun, ya, termasuk teks persuasi. Kemudian yang ketiga, menghubungkan pokok-pokok informasi tersebut menggunakan kata-kata penghubung ya, sehingga menjadi kalimat simpulan yang bisa dipahami. Gitu. Kemudian yang keempat, merumuskan simpulan isi teks secara ringkas dan jelas. Kalau dirasa ketika menggunakan kata penghubung itu masih terasa panjang dan bertele-tele, tidak sesuai dengan tujuan simpulan yang singkat, maka kalian bisa menghilangkan sedikit-sedikit, tapi tidak boleh menghilangkan makna dari simpulan yang kita sampaikan dalam teks ya. Seperti itu. Ya. Dari sini Bu Fitri sudah menyampaikan ya 2 kompetensi dasar mengidentifikasi dan menyimpulkan isi teks persuasi. Itu adalah video Bu Fitri yang pertama ya anak-anak. Kalian bisa menyaksikan video selanjutnya yaitu teks persuasi yang kedua. Sampai bertemu. Demikian materi teks persuasi Bu Fitri yang pertama. Berarti masih ada teks persuasi yang kedua ya. Disaksikan, jangan lupa. Sampai di sini dulu penjelasan Bu Fitri tentang teks persuasi kelas 8. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar. Bu Fitri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.